Ya, pemirsa, kita awali Seindo Today dari informasi kebakaran rumah di perumahan Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan menewaskan pemilik rumah. Ya, jasad korban wanita tersebut ditemukan tewas di kamar mandi. Kobaran api membakar habis sebuah rumah di Jalan Teratai 7 Blok O, perumahan Tanjung Barat Indah, Jakarta Selatan. Besarnya api membuat seluruh bagian rumah ludes terbakar dan sempat menimbulkan kepanikan para pemilik rumah di sekitar lokasi. Wanita pemilik rumah ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Sejumlah hewan peliharaan ikut terbakar karena tak sempat dievakuasi. Kita udah berupaya gimana caranya biar api itu padam, tapi nggak bisa hingga pemadam itu datang. Dan juga saya coba naik ke sana, mau masuk ke situ, kita udah nggak bisa masuk karena udah api udah besar. 1 jam belasan unit mobil damkar bisa meredam amukan si jago merah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, lapak barang bekas dan sejumlah barang semi permanen yang berada di kawasan Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar pada Sabtu pagi. Ya, sedikitnya 13 unit mobil pemadam beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran. Sebuah lapak barang bekas dan sejumlah rumah semi permanen yang berada di Jalan Boulevard Timur Pendongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu pagi terbakar. Banyaknya barang bekas yang mudah terbakar seperti plastik membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan. Sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran dan 50 personel petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Api pun berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Alhamdulillah kita berangkat terima berita jam 4.47. Mulai pemadaman kita 4.53. Dan juga bisa kita selesaikan alhamdulillah dalam waktu cepat dan juga unit juga sebanyak 13 unit dengan 65 personil. Itu terima kasih. Ini yang terbakar lapak rumah warga atau gimana, Pak? Ya, dari lapak. Jadi untuk lapak dilanjutkan dengan rumah warga. Sedikitnya 3 lapak barang bekas dan 4 rumah semi permanen terbakar dalam peristiwa ini. Namun petugas masih belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kerap meresahkan dan bikin macet puluhan Pak Ogah atau juru parkir liar di sepanjang jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat dirazia. Ya, sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur. Juru parkir liar ini menangis memohon dibebaskan saat akan dimasukkan ke mobil Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Aparat Satpol PP bersama Dinas Perhubungan dan TNI Polri menertibkan kawanan Pak Ogah dan juru parkir liar yang kerap meresahkan dan memicu kemacetan di sepanjang jalan Outer Ring Road. Sejumlah pelaku menolak diamankan dan berusaha kabur, namun akhirnya tertangkap. Penanganan Pak Ogah sudah menjadi atensi pimpinan karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Sasaran kami para Pak Ogah untuk hari ini yang berada di sepanjang jalan Ring Road. Setelah didata di Polsek Cengkareng, 28 Pak Ogah tersebut kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa maksud kami warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di toko emas kawasan pasar Pacar Keling, Surabaya dibekuk polisi. Ya, keempat WNA asal negara Pakistan dan Yordania itu ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Main polis! Main polis! Kamu from Surabaya. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membekuk 4 komplotan pencuri toko emas di sebuah hotel di Jakarta. 2 pelaku merupakan warga negara Pakistan dan 2 lainnya warga negara Yordania dan keempatnya wanita. Sebelumnya, aksi komplotan pelaku terekam kamera pengawas di toko emas mahkota di Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur 25 Desember lalu. Dalam rekaman, para pelaku berpura-pura membeli emas kepada pelayan toko. Salah satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian karyawan toko. Pelaku lainnya berperan sebagai eksekutor berhasil mengambil 19 gelang emas seberat 46,24 gram dan 32 kalung emas seberat 89,4 gram. Akibat peristiwa tersebut, korban alami kerugian Rp233 juta. Yang bersangkutan pura-pura membeli emas, kemudian melihat-lihat emas tersebut, petugas atau pegawainya diminta untuk mengeluarkan emas di dalam etalase, dilihat, kemudian satu orang dari keempat pelaku itu pura-pura mau melakukan pembayaran di kasir, sedangkan saat pegawai melayani satu pelaku, kemudian yang 3 langsung mengambil emas yang dikeluarkan di luar. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan kejahatan serupa di wilayah lain dan ada dugaan para pelaku ini merupakan sindikat pencurian emas lintas negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Warga negara asing pelaku pencurian puluhan gram emas di toko emas kawasan Pacar Keling, Surabaya dibekuk polisi. Keempat WNA asal negara Pakistan dan Yordania itu ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Itu adalah informasi yang tadi kita saksikan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi berhasil meringkus 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di Darmas Raya, Sumatera Barat. Ya, dari 2 lokasi berbeda, petugas pun mengamankan sejumlah paket sabu siap edar beserta timbangan digital. Tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmas Raya menyergap 2 remaja yang tengah asik pesta narkoba di dalam sebuah kamar di Nagari Tabek, Kecamatan Timpeh, Darmas Raya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket besar dan 2 paket sedang narkotika jenis sabu, lengkap dengan timbangan digital. Berdasarkan keterangan kedua pelaku, petugas kemudian melakukan pengembangan ke lokasi kedua. Di Nagari Timpeh, polisi kembali menangkap seorang pelaku lainnya. Dari pelaku ketiga yang ditangkap, petugas menyita 4 paket sabu siap edar. Kepada petugas, pelaku mengaku sebagian barang haram tersebut sudah sempat dijual kepada pelanggannya. Penangkapan terhadap 3 orang laki-laki. Yang pertama berinisial A, kemudian J, kemudian Z. Dengan itu kami mengamankan barang bukti berupa 2 paket sedang untuk tersangka Ari, kemudian 1 paket sedang untuk tersangka D, kemudian 4 paket kecil untuk tersangka. Ketiga pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Informasi lainnya, pemirsa, dipastikan tidak ada unsur pidana. Polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Ya, namun polisi membeberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas.
Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih, keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu, kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawa Terate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kasubdit Narkoba menyebut bahwa penggunaan nitrogen oksida atau N2O untuk hiburan termasuk penyalahgunaan obat. Ya, Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPOM guna menyusun penindakan hukum terhadap produksi peredaran penyalahgunaan nitrogen oksida. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung whipping sering disalahpahami. Seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian neuropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyoroti peredaran gas tertawa atau whipping yang ramai diperbincangkan warganet lantaran diduga menjadi penyebab tewasnya selebgram Lula Lava. Ya, selain melakukan evaluasi lebih lanjut, BPOM juga akan melakukan pengawasan bersama dengan BNN, Kepolisian hingga Kementerian Kesehatan. Kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap
nitric oxide termasuk weeping. Pemirsa, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Brigjen Pol Supianto menyebut bahwa tabung gas tertawa atau weeping belakangan banyak disalahgunakan. Ya, weeping bisa menimbulkan efek kesenangan sesaat, namun berbahaya bagi sistem saraf otak dan jantung. Gunakan di salah satunya di bidang medis, yaitu untuk anestesi ringan. Kemudian di industri kuliner digunakan sebagai propellant agent di dalam pembuatan whipped cream. Kemudian ada juga digunakan di bidang otomotif, yaitu untuk meningkatkan performa mesin. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak disalahgunakan penggunaannya. Yang seharusnya digunakan adalah di bidang medis tadi seperti saya sampaikan untuk anestesi ringan, kemudian di bidang kuliner untuk sebagai propellant agent atau gas pendorong. Namun banyak dihirup langsung. Yang diinginkan adalah efek euforia sesaat. Sehingga kenapa dikatakan dia sebagai gas tawa, karena saat menghirup kemudian ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat yang menekan sehingga merilis enzim dopamin yang membuat seseorang itu merasa senang, euforia yang sampai halusinasi seperti itu. Jadi hipoksia itu adalah kekurangan pasokan oksigen di dalam sistem saraf pusat kita. Itu bisa mempengaruhi fungsi saraf sehingga sel-sel di dalam sistem saraf itu akan mati dan tidak berfungsi lagi. Itu pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan defisiensi vitamin B12, di mana ini akan menyebabkan sistem saraf itu menjadi terganggu, rusak, dan bahkan rusak permanen. Nah, ini kalau orang sistem sarafnya rusak permanen, artinya dia akan bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah kardiovaskuler atau jantung, di mana orang yang mengkonsumsi nitrous oxide atau gas tawa ini, dia akan mengalami detak atau irama jantung itu tidak beraturan. Nah, ini akan pertama parah manakala memang jantung seseorang itu sudah bermasalah. Ya, pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Ya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa? Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik.
Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah memicu banjir di sejumlah wilayah perkotaan. Ya, genangan air mengganggu aktivitas warga serta arus lalu lintas. Banjir mengenangi sejumlah ruas jalan seperti di kawasan Simpang City Walk, Pemalang, Jawa Tengah. Ketinggian air di lokasi mencapai hingga 50 cm, sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah sepeda motor dan mobil mogok setelah nekat menerobos banjir. Digepung dari timur, barat, utara, dan selatan. Terus gimana untuk lalu lintas? Untuk lalu lintas padat merayap yang bisa lewat hanya mobil untuk ke timur, jalur ke timur. Sebaiknya untuk motor putar balik lewat kabupaten ke arah Jalan Merbabu. Banjir juga memaksa petugas melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga. Hujan lebat juga memaksa panitia menghentikan konser hari jadi Kabupaten Pemalang ke-451. Ya, ini cuaca kurang mendukung, jadi tadi panitia mengambil langkah untuk pengamanan terkait dengan kelistrikan dan lain-lain. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda 4 kecamatan di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, bencana ini merendam permukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Banjir turun. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulung Agung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Wes, iki maneh Mbak Eta ki yo mbuh engko kena apa ndake. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung, dan tentunya ini memang sangat berdampak terutama di SD 3, SD 5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, 9 hari berlalu banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi.
Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempas, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah. Sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Derasnya arus banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemkab Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Ya, pemirsa, masuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR menemukan 6 body bag korban yang tertimbun material longsor. Ya, hingga kini total 66 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 49 diantaranya berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-8, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 10 kantong jenazah di sejumlah titik longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Seluruh body bag tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantong jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan evakuasi akan dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel di lapangan.